Halo teman-teman, jadi kita pengen ngebahas tentang kritik yang berkaitan dengan Marxisme. Jadi kita akan membahas kritik terhadap Marxisme menggunakan sudut pandang ataupun pendekatan teori ekonomi ataupun politik dari Friedrich Hayek. Mungkin kita udah tahu ya gitu kan, selama hampir lebih dari satu abad gitu, dua nama besar yang terus ada di dalam panggung pertempuran ide-ide dan konsep-konsep ekonomi. Misalnya Karl Marx dengan visinya tentang keadilan sosial melalui perencanaan yang sangat terpusat gitu kan. Perencanaan ekonomi terpusat di tangan eh, kekuasaan proletariat gitu. Dan Friedrich Hayek yang datang dengan pembelaannya terhadap pasar bebas serta kebebasan individu gitu kan. Jadi hari ini kita mencoba untuk menelusuri kritik Hayek terhadap Marx. Jadi ini bukan sekedar pembahasan yang coba kita bahas secara utopia dan bisa kita bilang akan melihat bagaimana sih pertarungan ide yang pada akhirnya ini bisa menentukan arah ekonomi dan politik dunia modern. Atau ya, simply hari inilah ya. Jadi pertama-tama mungkin kita akan melihat bahwa Hayek ini memulai kritiknya dari hal yang mungkin bisa kita sebut sebagai masalah pengetahuan. Jadi pendapat si Hayek ini melihat bahwa sebuah ekonomi modern itu terlalu kompleks untuk dipahami dan dikendalikan oleh segelintir perencana pusat. Singkatnya dia ini ya menentang sentralisme ya, yang mana pengetahuan tersebut tersebar di jutaan individu dalam bentuk informasi lokal dan keputusan sehari-hari. Jadi ini berkaitan dengan daily activity, yang mana ketika kita berurusan dengan ekonomi yang bersifat sentralistik, berpusat di titik tertentu, itu menciptakan yang namanya kegagalan untuk memahami titik-titik tertentu yang jauh dari pusat-pusat pengambilan keputusan, gitu loh kan. Jadi bisa kita bilang Hayek ini di awal ataupun ya bisa kita lihat kalau Hayek ini lebih fokus pada titik tolak desentralisasi gitu. Nah, di mana harga di dalam komoditas tentunya ya, itu memiliki peran vital sebagai salah satu bentuk sinyal dan informasi yang bisa diperoleh yang basisnya ini misal tingkat lokal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu loh. Kalau misalnya kita melepaskan mekanisme harga seperti yang mungkin akan terlihat dalam implementasi ekonomi terencana, maka itu akan menimbulkan sedikit kekacauan yang akan memantik api lanjutan di dalam beberapa aspek. Misalnya, ya ada kelangkaan, surplus, bahkan inefisiensi gitu kan. Jadi di sini Hayek secara tegas berpendapat bahwa bahkan suatu perencanaan paling cerdas sekalipun itu nggak bisa menandingi dinamika informasi yang mengalir begitu deras di dalam pasar. Yang mana kalau kita berkaca pada hari ini, globalisasi sudah semakin masif. Jadi pergerakan yang begitu cepat itu tidak bisa dinaungi oleh satu titik pusat saja. Sehingga perlu menekankan pentingnya desentralisasi sehingga kebutuhan akan ekonomi dan keputusan itu didasarkan pada kepentingan lokal dan tidak hanya kepentingan pusat. Jadi disinilah ada dua sudut yang saling bertempur, gitu kan? Spontaneous order dan constructed order. Jadi Hayek memperkenalkan gagasan spontaneous order gitu kan. Dia percaya nih, dia meyakini bahwa masyarakat yang sudah mengandung nilai-nilai kompleks, yang sangat kompleks gitu budayanya. Kehidupan sehari-hari itu sebenarnya nggak perlu dikonstruksi dari atas ke bawah gitu loh. Nggak perlu top down. Jadi keteraturan yang dibayangkan oleh Hayek ini bisa lahir dari interaksi sukarela antar individu yang didasari oleh kontrak-kontrak, pertukaran, dan inovasi di dalam masyarakat lokal itu sendiri. Ya tentu ini bertentangan dengan Marx dong, gitu kan. Yang mana dia melihat sebaliknya bahwa sejarah nih sebagai panggung konflik kelas, di mana penting untuk membangun ketertiban dan ketertiban hanya bisa dibangun melewati kendali negara. Ya Hayek
Ya, kita tahu dengan tendensinya terhadap pembelaan kebebasan individu, bahkan kebebasan pasar bebas, gitu kan. Hayek menolak paradigma ini. Baginya ya kemajuan itu bukan hasil dari konflik gitu loh, melainkan hasil adaptasi yang terjadi secara terus-menerus. Pasar dengan segala dinamismenya, sorry, ralat, bukan dengan dinamismenya, tapi pasar dengan segala kedinamisannya, dengan segala dinamikanya. Ya kalau dinamisme mah itu mah jatuhnya konten teologi ya. Ini kan konten ekonomi. Oke, lanjut kembali ke pembahasan. Jadi kita lebih mampu gitu loh. Lebih mampu dengan berbagai informasi yang kita dapat, kita lebih mampu mengakomodasi perubahan ketimbang suatu perencanaan yang dipaksakan. Gitu. Kalau rencana dipaksakan itu cenderung akan melemahkan kebijakan yang diambil di masing-masing daerah. Yang mana urgensinya itu berbeda-beda dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, bahkan dari, ya kita bisa bilang banyak banget lah kalau kita menggunakan rencana terpusat yang akan menimbulkan kegagalan pemahaman dan implementasi di tingkat lokal. Sehingga Marxisme itu menemui kegagalannya untuk memahami titik tolak itu. Apalagi kalau kita berkaca pada ya yang sangat sentralistik lah ya di zaman-zaman uh, apa namanya Stalin, dan bahkan kritik di dalam buku yang anti Bolshevisme gitu. Jadi Marxis anti Bolshevisme itu melihat bahwa metode-metode ekonomi gitu kan itu hanya bercorak state capitalism gitu. Dan kita perlu melihat juga di dalam bukunya Hayek itu yang menjadi bisa kita bilang salah satu magnum opusnya lah, The Road to Serfdom. Hayek itu memperingatkan bahwa perencanaan terpusat, sentralistik akan memberikan kekuasaan besar terhadap negara, dan itu akan semakin membesar pula resiko terkonsentrasinya suatu kekuasaan politik. Jadi dengan perencanaan terpusat akan memperlebar kekuasaan ekonomi di tangan negara yang dapat menimbulkan ancaman bagi masyarakat jika tidak diawasi dengan baik. Walau memang Marx membayangkan bahwa perencanaan sentralisasi itu sebagai jalan menuju kesetaraan, tetapi Hayek melihat hasilnya sebagai bentuk otoritarianisme, dan itu melanggar hak-hak asasi manusia karena segala bentuknya itu dipaksakan. Nah, dengan ketiadaan kesepakatan universal tentang prioritas sosial, perencanaan terpaksa melalui nilai tertentu, disitulah pintu menuju totalitarianisme terbuka. Kita tidak boleh menutup mata tentang sejarah abad ke-20 dari Uni Soviet hingga rezim-rezim lain. Itu menjadi peringatan nyata yang bagi Hayek perlu dievaluasi, bahwa jurang-jurang totalitarianisme itu berawal dari kekuasaan ekonomi negara yang terpusat dan risikonya menciptakan konsentrasi yang tidak terkendalikan. Karena itu tadi ya, top down. Di sisi lain, Marx meletakkan dasar ekonominya pada teori nilai kerja. Kalau singkatnya, teori nilai kerja itu adalah gagasan bahwa nilai sebuah barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang melekat di dalamnya. Dan Hayek bersama uh, ekonom dari Austria, ya kan, Austria School of Thought, itu menolak pandangan ini gitu loh. Jadi mereka lebih menyarankan mengembangkan teori nilai subjektif gitu. Jadi nilai ditentukan oleh preferensi individu dengan berbagai kebutuhan yang berubah-ubah dan sesuai dengan konteks tertentu. Singkatnya gitu, harga dan keuntungan nggak bisa direduksi hanya pada kerja, tapi juga menjadi cerminan kompleks dari jutaan keputusan manusia. Sehingga ini yang menjadi aspek yang meruntuhkan basis teori eksploitasi Marx gitu kan. Jadi Hayek melihat bahwa laba bukanlah hasil pencurian dari buruh,
melainkan konsekuensi dari interaksi subjektif dan dinamika pasar. Jadi, apa yang diutarakan oleh Marxis tentang kritiknya terhadap eksploitasi, bagi Hayek itu cuma hasil yang ya sangat alami gitu loh, normal aja gitu, konsekuensi nyata gitu. Jadi di mana ketika Marxis ini mengkritik bahwa seorang buruh dieksploitasi, bagi Hayek ya laba yang dihasilkan dari eksploitasi tersebut itu bukan pencurian dari buruh, tapi itu konsekuensi dari interaksi nilai subjektif dan dinamika pasar gitu loh. Walau ya kita akan menemukan juga ya perbedaan antara Hayek dan Marx tidak hanya terletak pada soal perekonomian tapi juga metodologinya yang mereka gunakan gitu. Kalau Marx berangkat dari materialisme historis ya mungkin teman-teman juga bakalan tahu juga terkait materialisme historis, materialisme dialektis gitu. Jadi kalau di sini Marx berangkat dari materialisme historis yang mana sejarah adalah panggung konflik kelas ya seperti yang kita udah singgung di awal, dan Hayek menekankan bahwa pentingnya individualisme yang diterapkan ke dalam bentuk kerangka metode tertentu gitu. Jadi menjadi sebuah metodologi. Jadi penjelasan sosial harus berakar pada tindakan manusia yang nyata dan bukan pada kategori abstrak gitu loh. Nah, di sini Hayek melihat kalau setiap individu itu adalah agen yang bertindak berdasarkan pengetahuan terbatasnya. Dan justru interaksi tak terkoordinasi ini adalah hal penting untuk melahirkan keteraturan. Jadi kita bisa tahu dong ya, kalau akhirnya Hayek ini mendorong kita pada gambaran yang lebih organik tentang masyarakat, bukan mekanisme yang bisa diatur seperti mesin gitu. Jadi kalau kita sedikit apa ya bisa kita bilang sedikit santai gitu melihatnya, bahwa Hayek ini mencoba mengkritik Marx dan khususnya kerangka ekonominya Marx, bahwa Marxisme sebenarnya hanya menciptakan ketidakteraturan. Karena apa? Dengan adanya koordinasi, yang tentunya koordinasi ini sifatnya terpusat, itu justru akan menghambat keteraturan itu terjadi gitu loh. Jadi Hayek melihat bahwa dengan keberagaman yang ada di dalam manusia, di dalam masyarakat, khususnya individu ya, individu itu menjadi agen yang bertindak sesuai dengan pengalamannya. Oh, misalnya dia berpengalaman di bidang tertentu, dia memiliki minat tertentu gitu kan. Ya sudah, disitulah terjadi interaksi yang tidak terkoordinasi, yang tidak artifisial, yang tidak dipaksakan, yang menciptakan gagasan-gagasan yang lebih bermanfaat untuk kemajuan ekonomi gitu loh. Jadi ya kalau kita ya tentu ya mungkin ada tendensi untuk apa namanya hal-hal yang lainnya ya gitu ya kan. Dan ya kalau kita perhatikan lebih jauh, inilah mengapa pada akhirnya terlihat bahwa ekonomi Marxis ini cenderung tertinggal karena dia mencoba untuk menghasilkan gagasan yang seragam. Ya walau kalau kita hanya berpatok pada keseragaman mungkin itu mirip-mirip fasis ya. Walaupun itu masih bisa diperdebatkan sih. Banyak juga yang mengatakan kayak seperti ya kita harus seragam bla 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 sebagainya macam. Ya tapi itu mungkin hanya sedikit curhatan lah dari saya ya. Jadi ya kita perlu mengkaji kembali ekonomi Marxis, dan kalau kita bertolak pada teori yang barusan kita paparkan gitu kan, sebenarnya siapa sih yang harusnya kita pihak gitu dalam pendekatan hal-hal seperti ini, dalam masalah-masalah seperti ini gitu kan. Yang pasti kritik Hayek menunjukkan bahwa perencanaan terpusat seringkali gagal menangani kompleksitas ekonomi modern. Pasar dengan segala kekurangannya terbukti lebih fleksibel dalam menyalurkan informasi dan menciptakan inovasi. Meski teori Hayek itu juga tidak terlepas dari kritik, namun pendapatnya itu juga kita pertimbangkan gitu. Kita pertimbangkan untuk melihat bagaimana akhirnya pendekatan ekonomi Marxis ini bisa dikritik untuk mungkin bagi para aktivis kiri agar lebih berkembang ya, gitu kan. Dan beberapa kritikus Hayek juga berpendapat kalau ia terlalu cepat mengaitkan intervensi dengan tirani dan kurang memberikan jawaban yang
tepat terhadap masalah dan khususnya masalah ketidakadilan dan penindasan dan ketidaksetaraan di dalam pasar gitu kan. Jadi perdebatan antara Marx dan Hayek ini masih relevan hingga hari ini gitu karena keduanya itu memiliki poin ataupun titik bijak yang bisa kita bilang kalau orang pengen membuatnya jadi suatu meta sebenarnya masih bisa. Tapi ya kalau kita berbicara seperti ini kadang ya labeling-labeling itu ya agak menyebalkan sih. Tapi yang pasti di tengah krisis dan ketidaksetaraan dan tantangan global hari ini kita masih dihadapkan pada pertanyaan yang cukup menggelitik hati gitu. Jadi sejauh mana sih negara harus mengatur dan sejauh mana pasar bisa dibiarkan bebas gitu. Lalu ya mungkin untuk menutup sesi Fafifu, ini jelas bukan Fufu Fafa. Pada akhirnya ide itu bukan sekedar wacana gitu kan. Ide itu akan membentuk institusi, memengaruhi kebijakan dan menentukan nasib jutaan orang. Gitu. Maka dari itu pertarungan intelektual antara Marx dan Hayek bukan sekedar cerita lama yang harus dibiarkan menjadi sejarah dan karam. Gitu. Melainkan perdebatan yang harus terus hidup dalam setiap keputusan ekonomi dan politik hari ini. Jadi ya teman-teman, kita perlu memperdebatkan entah itu teori kapitalisme ataupun Marxis. Karena sesungguhnya Marx atau Hayek, mereka bukanlah dewa. Tapi mereka adalah pemikir yang berjuang untuk perkembangan masyarakat ke arah yang lebih baik.